Selamat datang di channel kami. Hari ini saya ditanya sama penyidik Polri yang sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang menggunakan instrumen perbankan. Ya, ini saya sebut instrumen perbankan karena ini produk perbankan dan ini masuk dalam kelompok wadah papir, yaitu surat berharga. Surat berharga itu artinya dia itu transferable, dia memiliki nilai, dia menjadi komoditi jual beli, ya, dia memiliki sifat yang mengikat bagi penarik, ya, penarik ataupun juga yang disebut dengan tracker di dalam bahasa asli itu, di dalam Wetboek van Koophandel itu tracker namanya itu, artinya penarik, ya. Penarik ini bisa menarik dua jenis surat berharga. Pertama yang disebut dengan cek, yang kedua namanya giro atau bilet giro. Saya mau jelaskan ya kedudukan hukumnya seperti ini. Jadi kalau bilet giro itu adalah produk perbankan yang kedudukannya juga sebagai wadah papir ataupun surat berharga. Ketika si tracker ataupun penarik itu memberikan giro, bilet giro, misalnya katakanlah hari ini tanggal 1, dia akan membayar tanggal 30. Boleh, selama itu disepakati dan saling kenal. Biasanya giro ataupun cek itu dibukakan ataupun dibayarkan kepada pihak itu, mereka saling kenal dulu, saling percaya dulu. Karena kalau tidak kenal, mereka jarang sekali mau menerima giro ataupun cek itu. Biasanya mereka sudah melakukan itu dalam bentuk etikat baik, ya, transaksi beretikat baik gitu. Sekarang saya mau jelaskan giro. Begini ya, giro itu wadah papir, dia surat berharga. Ketika dia itu jatuh tempo, itu tidak bisa di-cashkan ataupun dibayar cash, dibayar tunai. Dia itu harus dipindah bukukan. Maka tuh giro itu biasanya dikasih nama. Maka itu bentuk dari giro itu kebanyakan adalah opnam, atas nama. Misalnya di jatuh tempo diberikan kepada siapa, si A, disebut namanya itu, atau PT namanya disebut situ. Maka tuh ketika giro itu jatuh tempo, maka itu uang yang ada di rekening itu pindah ke rekening si penerima giro itu. Kalau di dalam satu bank rekening yang berbeda itu namanya pemindah bukuan. Tapi kalau dalam rekening yang berbeda, dalam bank yang berbeda, disebut dengan clearing. Itu giro. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu jatuh tempo lantas tidak ada uangnya, tidak cukup dananya, itu bagaimana? Apakah ini yang disebut dengan penipuan? Oh, bukan. Itu uang prestasi. Giro itu ranahnya, rejimnya perdata sepanjang dilakukan sekali. Tapi kalau lebih dari satu kali, maka dia tidak lagi disebut dengan perdata. Dia bisa jadi pidana. Kenapa? Karena itu dilakukan lebih dari satu kali. Berarti ada niat jahat ataupun niat buruk oleh si pihak penarik, ya. Itu mengenai giro. Terus yang kedua, mengenai cek. Nih, cek ini begini. Cek ini beda dengan giro. Cek ini adalah perintah membayar. Jadi tracker ketika membuka cek itu dia melakukan suatu yang disebut dengan etikat baik. Jadi kalau katakanlah tanggal 1 dia buka cek, tanggal 30 jatuh tempo, tanggal 30 itu harus ada uang dan atau sebelumnya. Jadi si pemegang cek atau bearer itu tadi bisa mengcashingkan, menguangkan. Jadi cek itu uang tunai, bisa ditunaikan atau juga bisa dipindah bukukan, ya, selama itu di cross checknya itu waktu dibuka. Jadi ketika itu dijatuh tempo tanggal 30, misalnya tanggal 30 jatuh tempo, 29, 28, 27, 26, 25 dan sebelum tanggal 30. Selama uangnya ada di mana di bank itu, bank bisa membayarkan gitu, ya. Nah, kalau seandainya pertanyaan berikut, apakah kalau misalnya sebelum tanggal 30 itu uangnya belum ada, bagaimana sanksinya? Nggak ada sanksi, ya. Bank tidak memberikan sanksi apa-apa. Tapi setelah tanggal 30 itu jatuh tempo harus ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya akan di blacklist, akan dibuat sanksi oleh banknya. Jadi giro sama cek itu sama-sama wadah papir, sama-sama dia merupakan yang disebut dengan surat berharga, namun kedudukan hukumnya beda. Jadi si giro ataupun cek itu kalau sudah dilepas kepada pihak kedua dan pihak kedua mengalihkan kepada pihak ketiga, itu si tracker itu tetap bertanggung jawab terhadap apa yang disebut dengan penariknya tadi. Khusus untuk giro biasa sudah dikasih nama, tapi kalau untuk cek dia untounder, dia tidak punya nama, jadi dia bisa atas unjuk. Jadi siapapun yang bawa, dia yang mempunyai legal standing. Jadi ketika cek itu kosong, itulah pidana. Jadi ketentuan pasal 378 penipuan itu bisa diterapkan untuk penarik cek yang tidak memiliki dana dan beretikat buruk.
dan atau lain sebagainya. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya dengan saudara-saudaraku, para penyidik yang adik-adik penyidik ini yang bertanya pada saya khususnya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua. Ingat ya, cek dan giro itu masuk dalam kelompok wadah papir. Dia merupakan cek merupakan perintah membayar, artinya itu sama nilainya dengan uang tunai. Kalau giro itu pemindah bukuan dalam satu bank, di pemindah bukuan dalam lain bank yang disebut dengan clearing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kita jaga kesehatan, tetap sehat dan sukses.